Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini mengingatkan kita tentang ketegangan antara Yesus dan kaum Farisi. Orang Farisi begitu tekun menjalankan hukum Allah sampai pada detail terkecil. Niat awal mereka sebenarnya baik. Mereka ingin hidup murni di hadapan Allah. Namun tanpa disadari mereka jatuh ke dalam kesombongan rohani. Seolah-olah relasi dengan Allah hanya soal kepatuhan pada aturan-aturan lahiriah. Mereka lupa bahwa inti iman adalah relasi kasih dengan Allah dan sesama. Yesus datang bukan untuk menghapus hukum, melainkan untuk mengenapinya. Dengan merangkum seluruh hukum itu dalam dua perintah agung, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kasih adalah inti, kasih adalah jiwa dari semua hukum. Ritual, doa, bahkan sakramen hanya bermakna bila hati kita sungguh-sungguh diarahkan kepada Kristus dengan kasih yang tulus. Tanpa kasih semua yang lahiriah bisa menjadi kosong. Saudara-saudari, hal ini sangat relevan bagi kita di zaman sekarang. Kita hidup di tengah budaya modern yang seringkali menekankan penampilan lahiriah dan formalitas, bahkan dalam kehidupan iman. Kita bisa rajin mengikuti misa, berdoa panjang atau aktif dalam kegiatan rohani. Tetapi kalau hati kita tertutup bagi sesama, kalau kita menutup mata terhadap yang miskin dan lemah, iman kita kehilangan rohnya. Yesus sendiri berkata, memberi sedekah, yaitu tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan, adalah jalan menuju pemurnian hati. Dengan memberi kita menyelaraskan hati kita dengan hati Allah yang penuh kasih. Hari ini kita diajak juga belajar dari Santo Yohanes 23, Paus yang menyerukan Konsili Vatikan kedua. Motonya sederhana, Obedientia et Pax, ketaatan dan damai. Ketaatan pada kehendak Allah bukanlah beban, melainkan jalan menuju damai sejati. Dunia modern sering mengajarkan sebaliknya, bahwa kebebasan sejati berarti menentukan semuanya sendiri, membuat makna hidup sendiri, seakan-akan kita bisa menjadi Allah kecil yang bebas tanpa batas. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa kebebasan sejati justru ditemukan ketika kita taat pada kehendak Allah. Saudara-saudari, marilah kita merefleksikan dalam hidup kita sehari-hari. Apakah iman kita hanya berhenti pada ritual dan kebiasaan lahiriah, ataukah sungguh mengalir dalam kasih yang nyata? Apakah doa-doa kita membuat hati kita semakin terbuka bagi sesama yang menderita? Apakah ketaatan kita pada firman Allah sungguh membawa damai dalam hati dan keluarga kita? Iman yang benar bukanlah sekedar pengetahuan atau rutinitas, melainkan hidup dalam relasi kasih. Ketaatan pada kehendak Allah membawa damai batin, damai hati dan damai pikiran. Itulah damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia, melainkan hanya oleh Kristus sendiri. Semoga kita semua sebagai umat beriman di zaman ini berani menaruh kasih sebagai pusat hidup kita, berani taat pada kehendak Allah, dan dengan itu mengalami damai yang sejati. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu